Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, beberapa kejanggalan di desa Alaswingit sudah terlihat. Angin di desa kembali kencang dan tidak seperti biasanya. Burung-burung walet banyak yang mati di jalanan, depan rumah, dan tempat-tempat lainnya. Fenomena ini sudah biasa terjadi hingga membuat orang-orang di desa tersebut enggan keluar rumah ketika malam hari tiba. Mereka semua tahu, jika purnama akan tiba, desa ini akan penuh dengan teror dan ketakutan. Terlebih lagi para suami yang sangat menjaga istri-istrinya yang sedang hamil. Setelah kasus beberapa warga yang mendapati memilih untuk menggugurkan bayinya, justru ada beberapa warga yang masih bertahan agar anak tersebut bisa dilahirkan ke dunia. Biasanya, para warga yang memilih pilihan ini, mereka akan punya dua pilihan. Yang pertama, keluar dari desa. Cara ini sangat efektif bagi warga yang ingin menyelamatkan diri dari teror yang mematikan atau hilangnya cabang bayi di desa tersebut. Selama pelaku dan teror pria misterius itu belum terbongkar, ritual penumbalan bayi akan terus berjalan hingga waktunya selesai, atau mungkin adanya kebinasaan dari orang-orang yang melakukan ritual tersebut. Yang kedua, menetap di desa. Mereka yang menetap di desa pada umumnya akan menghindari kontak mata terhadap beberapa warga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan menutup diri dan memilih untuk tidak memberitahu terkait kehamilannya. Dengan cara ini, Bapak juga memberi tugas kepada Nyi Rati untuk bisa mengetahui para warga yang masih kedapatan hamil dan akan melahirkan. Peran Nyi Rati sangat penting. Selain dirinya memang mengetahui seluk-beluk akan perjalanan Bapak, Nyi Rati juga merupakan dukun beranak. Dengan profesinya menjadi dukun beranak, tugas Nyi Rati sangatlah tidak mudah. Selain ia sendiri akan berhadapan dengan maut jika kedapatan oleh seseorang yang merupakan bagian dari komplotan pria misterius. Nyi Rati juga rentan mendapatkan serangan jika dirinya mampu untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mampu menyelamatkan anak-anak yang akan ditumbalkan. Tepat hari itu, Nyi Rati mendapatkan tugas dari Bapak untuk mengontrol para wanita yang berada di sekitaran desa tersebut. Tujuannya masih sama. Bapak menginginkan keselamatan bagi orang-orang yang mungkin memang harus diselamatkan terlebih lagi kepada cabang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Nyi Rati tidak sendirian. Dia dibantu oleh Jaja untuk mengontrol tiap-tiap rumah warga yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang hamil. Sedangkan Raden Kuncoro, Bapak menugaskan kepadanya dengan tugas yang tidak mudah. Bapak meminta kepada Raden Kuncoro untuk memata-matai Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Dengan begitu Bapak mampu mendapatkan banyak informasi terkait apa yang memang dicurigai oleh Kang Waris. Yang terakhir adalah tugas dari Bapak dan Kang Waris. Selama purnama belum muncul, mereka menyiapkan banyak hal diantaranya, yaitu mencoba untuk mengetahui lebih lanjut rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Jaja dan Nyi Rati menyusuri rumah-rumah warga satu persatu. Mereka ingin mengetahui kondisi tiap wanita yang berada di desa tersebut. Takutnya, apa yang memang dipikirkan oleh Nyi Rati selama ini memang benar. Kuburan kecil yang berada di hadapan tiap rumah warga adalah kuburan yang dipergunakan untuk mengubur janin mereka. Dari rumah ke rumah, Jaja dan Nyi Rati terus mengetuki pintu warga. Namun anehnya tidak ada satupun warga yang mau membukakan pintu. Setiap kali mereka ingin membukakan pintu rumah, pasti ada suara laki-laki yang melarang kepada istrinya untuk membukakan pintu. "Jangan dibuka, nanti mereka datang."
Jaja dan juga Nyirati tidak paham apa maksud dari perkataan dari laki-laki tersebut. Mereka berdua mengira kedatangan mereka adalah sesuatu yang membuat ketidaknyamanan dan membawa sebuah petaka baginya. Akan tetapi Jaja dan Nyirati tidak menyerah. Mereka berdua terus mencari rumah warga yang mau membukakan pintu dan mencari tahu tentang hal ini. Dan benar saja, ketika mereka berdua terus mencari rumah warga yang terbuka, mereka berdua langsung menuju ke tempat tersebut. Di dalam rumah itu, Jaja dan juga Nyirati mendapati seorang wanita yang sedang hamil tua bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan suami dari wanita tersebut. Jaja dan juga Nyirati pun langsung meminta izin kepada mereka berdua untuk masuk ke dalam dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan dari mereka berdua. "Pak, istri Bapak sedang hamil tua," tanya Jaja. Pria itu hanya mengangguk. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan hanya menatap wajah istrinya yang ketakutan karena mendapati dua orang asing yang sedang berada di hadapannya kali ini. "Kebetulan teman saya ini adalah dukun beranak. Jika Bapak dan Ibu berkenan, kami bisa membantu proses persalinannya," jelas Jaja. Pria itu masih terdiam. Dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun untuk merespon tawaran yang Jaja berikan kepadanya. "Kalian siapa?" tanya wanita yang sedang hamil itu kepada Jaja dan juga Nyirati. "Kami berdua orang baik kok. Kami memang bukan berasal dari desa ini, tetapi kami juga tahu terkait ketakutan kalian berdua dan juga warga setempat tentang hal ini," ucap Jaja. Wanita itu meminta kepada suaminya untuk menutupi pintu rumah. Ia tidak mau ada orang lain yang mengetahui obrolan sensitif ini. Setelah pintu rumah ditutup, Nyirati pun meminta kepada wanita tersebut untuk duduk di sebuah kursi. Ia ingin mengecek keadaan sang jabang bayi yang masih berada di dalam perut. Kebetulan karena mendapati salah satu warga yang mau menerima mereka berdua, Jaja pun mencoba untuk memancing percakapan dengan menanyakan hal-hal terkait dengan para warga yang selalu menutup rumahnya sebelum malam purnama datang. "Kalau boleh tahu, mengapa para warga di sini menutupi pintu rumahnya sebelum malam purnama datang, Pak? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi di malam purnama?" tanya Jaja. Pria itu menatap istrinya. Awalnya istrinya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau ada pembahasan yang mengarah kepada keadaan desa ini. Namun karena sudah kepalang merespon dari pertanyaan Jaja, pria itu pun akhirnya menjelaskan semuanya terkait ketakutan yang sedang mereka hadapi dan juga para warga yang berada di alas wingit sebelum nantinya malam purnama itu datang. "Semenjak anak dari Mbak Jayo menghilang, desa ini menerima kutukan yang luar biasa. Kutukan itu mengarah kepada perjanjian dan ikatan antara penghuni alas wingit dengan para warga yang ada di sini," jelas pria tersebut. "Perjanjian seperti apa, Pak?" tanya Jaja. "Perjanjian itu mengarah kepada tiap bayi yang baru lahir di tempat ini. Karena Mbak Jaya sendiri bukan hanya kehilangan anak sematawayangnya saja, melainkan istrinya juga menghilang di sana," jelas pria itu. Jaja makin bingung dengan penjelasan dari pria tersebut. Ia yang awalnya mengetahui konflik awal dari desa ini yang berasal dari desa Alas Wingit. Ternyata permasalahan semakin meluas tatkala Mbak Jayo, sesepuh desa Alas Wingit sendiri, kehilangan keluarganya. "Tapi apa para warga tahu siapa anak dan istri dari Mbak Jayo sendiri?" tanya Nyirati. Pria itu kembali menatap istrinya. Ia tidak berani untuk menjelaskan lagi secara dalam terkait permasalahan yang sangat sensitif ini. "Kami semua mengenal keluarga Mbak Jayo. Anaknya bernama Birawa dan istrinya mendapatkan sebutan sebagai seorang nyai di desa ini." Jaja dan Nyirati tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan pria tersebut. Pasalnya, nama Birawa dan nyai tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. "Apakah mereka berdua masih hidup?" tanya Jaja. "Birawa menghilang saat dia masih kecil bersama dengan nyai di hutan Alas Wingit. Akan tetapi, ada rumor yang mengatakan Mbak Jayo melakukan penumbalan kepada tiap bayi yang akan dilahirkan atau masih berupa janin dengan tujuan untuk menebus mereka berdua." Ternyata awal mula terjadinya hal-hal semacam ini dikarenakan adanya penumbalan bayi yang dilakukan oleh Mbak Jayo untuk bisa mengembalikan lagi kedua anggota keluarganya. "Mbak, kalau boleh tahu rumah kalian di mana?" tanya wanita hamil itu. "Kami tinggal di dekat Alas Wingit. Di situ ada saudara kami yang bernama Raden Artonegoro,"
jelas Nyi Rati. Mendengar nama itu, mereka berdua langsung shock dan meminta kepada Jaja dan juga Nyi Rati untuk meninggalkan mereka berdua. Pergi, kalian semua harus pergi dari sini. Kenapa? Ada apa? Kenapa dengan Raden Artonegoro? Tanya Jaja. Dia adalah awal dari petaka. Mendengar nama itu, Nyai Rati langsung terkejut. Dia segera mengambil pisau dan menodongkan ke arah wanita tersebut. Duduk dan berhenti berteriak. Kalau tidak, aku akan robekkan perut istrimu dalam hitungan detik, ucap Nyi Rati. Nyi Rati? Ia tidak bisa berkata-kata sewaktu Nyi Rati dengan cepat menodongkan pisau kepada istri dari pria tersebut. Jelaskan, ada apa dengan Raden Artonegoro? Pria itu pun kembali terduduk. Ia memegangi kepalanya sembari menahan tangis karena merasa bersalah terhadap apa yang baru saja ia lakukan. Tolong, kami ingin hidup tenang. Sementara itu Bapak dan juga Kang Waris mencoba untuk mengetahui lebih jauh terkait hutan alas wingit. Mereka berdua hanya menatap hutan itu dari kejauhan dan merasakan energi yang begitu besar yang berasal dari hutan tersebut. Apakah kamu siap, Arto? Tanya Kang Waris. Siap untuk apa, Kang? Kang Waris mengambil sebuah batu yang berada di tanah. Lalu ia melemparkan batu tersebut ke arah depannya. Kita ini hidup seperti batu yang dilemparkan ke arah manapun. Selama tempat itu mampu untuk menerima kita, kemungkinan kita akan mengendap di tempat tersebut dengan waktu yang lama. Kang Waris mencoba untuk memberikan penjelasan lewat pengetahuan kehidupannya. Kali ini Bapak cukup mengerti terkait apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Hidupmu masih panjang. Ngipir ketek ini belum selesai selama anak terakhirmu belum dijadikan korban selanjutnya, jelas Kang Waris. Mengapa sasarannya adalah anakku? Tanya Bapak kepada Kang Waris. Anakmu nanti yang akan menunjukkan apa yang akan terjadi untuk keluarga Ningrat di masa depan. Karena itu, semakin banyak musuh kita, semakin banyak juga halangan yang akan kita lalui untuk saat ini. Bapak paham maksud dari perkataan Kang Waris. Ia tidak mau ada lagi korban yang berjatuhan setelah beberapa anggota keluarga dari keluarga Ningrat telah terbunuh oleh sebab Raden Angkoro. Berhati-hatilah kepada orang sekitar. Mereka bagaikan kalajengking yang menusukmu dengan racun yang mematikan dari arah belakang. Setelah mereka berdua mengobrol panjang, Bapak dan Kang Waris pun berencana untuk kembali lagi ke rumah sembari menunggu laporan dari yang lainnya. Namun baru saja kaki mereka melangkah meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba ada satu energi yang dirasakan oleh Bapak dan juga Kang Waris. Energi tersebut sangat halus dan terasa dekat di sekitaran desa Alas Wingit. Bapak dan juga Kang Waris merasa energi ini memiliki energi yang sangat busuk dan sama seperti energi Raden Angkoro beserta para kroconya. Dia sudah keluar, ucap Kang Waris. Bapak mengangguk paham. Mereka berdua pun segera mencari energi tersebut untuk mengetahui siapa pemilik dari energi yang sangat busuk ini. Sementara itu pria yang bersama dengan Jaja dan juga Nyi Rati, dia juga istrinya, sedang menjelaskan secara jelas terkait Raden Artonegoro. Raden Artonegoro disebut-sebut sebagai orang yang masih terikat dengan ini. Aku tidak terlalu jelas siapa orang yang mengatakannya, namun orang tersebut masih memiliki ikatan darah dengan beliau, jelas pria itu. Maksudnya, orang yang menjelaskan kejelekan dari Raden Artonegoro adalah orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dengannya, tanya Jaja. Benar. Nyi Rati terdiam sejenak. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu terkait keluarga dari Raden Artonegoro yang mengikutinya sampai ke daerah-daerah yang jauh. Tapi Raden Artonegoro sendiri tidak memiliki anggota keluarga yang sampai keluar dari daerahnya sendiri, jelas Nyi Rati. Jaja pun langsung teringat. Ia mengingat sesuatu terkait apa yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya tentang Raden Artonegoro. Mungkinkah mereka yang berasal dari keluarga Brotoseno? Benar, itu namanya Raden Angkoro, tanya Jaja lagi. Tepat sekali, dia adalah orang yang bekerja sama dengan Mbah Jayo untuk bisa mengembalikan Birawa dan istrinya dari Mbah Jayo. Jaja pun paham dengan penjelasan itu. Ia kemudian masih memikirkan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Raden Angkoro selama dia berada di desa Alas Wingit. Raden Angkoro, dia adalah seburuk-buruknya manusia yang memiliki darah keluarga Ningrat.
Tidak jauh dari tempat tersebut, Raden Kuncoro sedang memantau pergerakan dari Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Ia pun menerobos maju untuk menuju ke tempat Mbak Arumi. Hal ini dilakukan, Raden Kuncoro sendiri merasa ada banyak orang yang berada di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Sewaktu Raden Kuncoro mengendap-endap ke rumah Mbak Arumi, ia mendengar ada obrolan yang berasal dari rumah Mbak Arumi. Raden Kuncoro pun mencari tempat yang tepat untuk bisa bersembunyi dan mendengarkan semua obrolan yang berasal dari rumah Mbak Arumi. Sebentar lagi malam purnama, Raden Artonegoro, Kang Waris, dan juga Jaja telah berada di tempat ini. Kita harus membunuhnya tepat di malam itu, jelas salah seorang dengan nada yang sangat berat itu. Raden Kuncoro yang mendengar itu langsung terkejut. Ia pun kembali menyimak perkataan-perkataan yang lainnya yang akan diucapkan oleh mereka yang berada di dalam rumah Mbak Arumi. Sebelum itu, kita juga harus bisa mendapatkan 10 jabang bayi. Aku lihat ada banyak warga yang sedang hamil tua di desa ini. Dengan begitu, kita bisa kembali menciptakan kekuatan besar lainnya. Jelas seseorang dengan nada yang sangat datar, namun terlihat sangat misterius itu. Obrolan masih berlanjut. Kali ini ada salah seorang yang meminta izin untuk pergi ke arah belakang rumah. Raden Kuncoro pun berhati-hati dan selalu waspada. Takutnya orang tersebut mengetahui dirinya sedang mendengarkan obrolan sensitif ini. Bagaimana denganmu, Pak Lingga? Apa rencanamu saat ini? Tanya salah seorang kepada orang yang bernama Pak Lingga tersebut. Kita mesti mengikuti apa yang dikatakan oleh Raden Jogopati. Aku hanya meminta kepada Arumi dan Didi untuk menyiapkan diri ketika malam purnama itu datang. Raden Kuncoro kembali terkejut. Ternyata benar apa yang dipikirkannya. Mbak Arumi dan juga Kang Didi adalah sekutu dari orang-orang yang ingin membunuh Raden Artonegoro dan keluarganya, beserta dengan Kang Waris dan juga Jaja. Ia pun mencukupkan diri untuk mendengarkan lebih lanjut terkait obrolan yang mengerikan ini. Raden Kuncoro merasa tidak kuat dengan obrolan yang baru saja dikatakan oleh mereka yang berasal dari dalam rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Akan tetapi ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa tubuhnya bergetar hebat, seperti ada seseorang yang berada di belakang tubuhnya. Ketika Raden Kuncoro membalikkan badannya ke arah belakang, tiba-tiba seseorang dengan tubuh yang besar dan tinggi sedang berada di belakangnya sembari berkata, "Kenapa di luar? Mengapa tidak ikut masuk saja? Apakah informasinya sudah cukup untuk kau dapatkan? Mari bergabung bersama kami untuk mengobrol lebih dalam di dalam rumah." Sialnya Raden Kuncoro ketahuan oleh seseorang yang berasal dari dalam rumah. Senyuman pria berbadan besar dan tinggi itu sangat mengerikan. Ternyata pria itu izin keluar dari obrolan untuk bisa mengetahui siapa yang berada di sekitar rumah yang sedang mendengarkan obrolannya. Dalam hati Raden Kuncoro, orang ini, dia bukan orang sembarangan. Hanya terdiam, itulah yang bisa dilakukan oleh Raden Kuncoro di saat mendapati seseorang yang memiliki aura pembunuh mengerikan. Sorotan matanya, wajahnya, cara dia menatap dan menggerakkan setiap bagian tubuhnya, semua benar-benar seperti bukan layaknya manusia. Raden Kuncoro segera mencari alasan agar dirinya bisa selamat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika tubuhnya diseret masuk ke dalam rumah tersebut. "Mari masuk," ucap pria itu sembari tersenyum. Aku hanya cuma mampir saja, Mas. Aku ingin bertemu dengan Kang Didi," jelas Raden Kuncoro sembari menundukkan wajahnya. Tiba-tiba tangan dari pria itu mencekik leher Raden Kuncoro. Sontak saja Raden Kuncoro merasa kesakitan dengan cekikan yang amat kuat tersebut. "Aku bisa mengetahui sesuatu yang tidak manusia bisa ketahui. Setiap kalimat yang berada di dalam pikiranmu, aku mengetahuinya." Aura kematian dari pria tersebut meluas hingga membuat tubuh Raden Artonegoro dan juga Kang Waris terhenti sejenak. "Aura ini Raden Jogopati?" tanya bapak. "Sudah aku duga, dia tertangkap. Cepat Kang, kita harus selamatkan Raden Kuncoro sekarang." "Tidak, mereka semua ada di sana." "Tapi Kang, apa yang akan terjadi dengan Raden Kuncoro ketika mereka semua menangkapnya?" Kang Waris paham dengan kejadian semacam ini. Ia harus lebih tenang dan bersabar, karena jika salah langkah dan perkiraan, semuanya akan selesai. "Kita menunggu sampai Purnama datang." "Purnama, Kang? Dia saudaraku. Dia bisa mati jika ditangkap oleh Raden Jogopati." Kang Waris segera menampar wajah bapak dengan kencang. Saking kencangnya,
Tamparan itu membuat Bapak kaget. Bapak memegangi pipinya sejenak. Ia kemudian menatap wajah Kang Waris. Belum paham apa yang dilakukan oleh Kang Waris, sampai-sampai dirinya tega menampar wajah Bapak. Sadarlah Arto, kita harus tenang. Jika kita salah langkah saja, semua akan berakhir. Kita harus memikirkan hal ini secara bersama-sama. Jika tidak, semuanya akan selesai hanya dalam satu kesalahan saja, ucap Kang Waris. Memang benar apa yang dikatakan oleh Kang Waris, benar-benar menggambarkan keadaan seperti ini. Semua berubah dengan cepat semenjak hal itu terjadi. Sementara itu Raden Kunchoro diseret masuk ke dalam rumah. Masuk, cepat, teriak Raden Jokopati. Mereka yang berada di dalam rumah tersebut langsung terkejut saat mendapati orang lain yang sedang diseret paksa oleh Raden Jokopati ke dalam rumah. Ada apa ini, Mas? Tanya Raden Angkoro. Dia adalah salah satu dari mereka, ucap Raden Jokopati kepada Raden Angkoro. Mbak Rumi dan juga Kang Didi terkejut saat melihat Raden Kunchoro tertangkap basah oleh Raden Jokopati. Arumi, Didi, siapa orang ini? Tanya Raden Jokopati kepada mereka berdua. Raden Kunchoro menatap wajah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Ia kemudian tersenyum kepada mereka berdua, seolah-olah mendapati sebuah rahasia yang selama ini tertutupi dengan halus. Dia, ucap Mbak Arumi. Aku Raden Kunchoro. Aku saudara dari Raden Artonegoro. Kalian terkejutkan mendengar hal ini. Kalian semua adalah para iblis yang berwujud manusia. Bajingan, ucap Raden Kunchoro dengan tegas. Tiba-tiba wajah dari Pak Lingga, Raden Angkoro dan juga Raden Jokopati tersenyum lebar. Namun berbeda dengan 4 orang lainnya, yaitu Birawa, Mbak Arumi, Kang Didi dan juga teman dari Jaja. Mereka semua justru menyayangkan hal tersebut. Dengan perlahan Pak Lingga pun mendekati Raden Kunchoro, lalu mengarahkan jarinya ke bagian dagu Raden Kunchoro sembari membisikkan sesuatu. Kamu salah masuk, Mas. Ini adalah perkumpulan orang-orang yang ingin membunuh Raden Artonegoro. Kamu mau mati. Keringat dingin pun mulai bercucuran di wajah Raden Kunchoro. Ia tidak menyangka jika omongannya itu berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Pak Lingga masih tersenyum di hadapan Raden Kunchoro. Dia benar-benar menyukai gelagat dari Raden Kunchoro yang bisa dibilang sangat polos dan jelas-jelas berbeda dengan saudara kandungnya sendiri, yaitu Raden Artonegoro. Bawa dia ke kamar, ucap Raden Jokopati. Teman dari Jaja pun menyeret Raden Kunchoro ke sebuah ruangan yang berada di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Sedangkan Mbak Arumi dan yang lainnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menuruti perintah yang diberikan oleh Raden Jokopati. Namun Raden Kunchoro menatap wajah Birawa yang terlihat tidak tega dengan penangkapan yang dilakukan oleh Raden Jokopati kepada dirinya. Raden Kunchoro pun diikat di sebuah ruangan dan dijaga oleh teman dari Jaja. Ia hanya mengikuti perintah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengekangnya selama ini. Kita masuk ke tempat yang salah, Mas. Seharusnya kau tidak ikut campur atas masalah ini. Ini bukanlah tempatmu, ucap Raden Kunchoro. Teman dari Jaja ini hanya terdiam. Ia mengikat dengan kencang kedua tangan dari Raden Kunchoro tersebut. Ah, teriak Raden Kunchoro saat kedua tangannya diikat dengan sangat kencang oleh pria tersebut. Aku rasa kau adalah manusia yang tidak memiliki pendirian. Kau hanya tunduk kepada orang-orang yang sengaja mengendalikanmu, kan? Apakah karena uang, harta, keselamatan, atau jangan-jangan? Diam, ucap pria itu dengan pelan. Atau karena kau juga memiliki sebuah dendam kesumat terhadap seseorang? Tanya Raden Kunchoro dengan senyuman jahatnya. Pria itu langsung menampar wajah Raden Kunchoro hingga mengeluarkan bunyi suara yang keras. Prak! Bersamaan dengan itu, bibir dari Raden Kunchoro pun terluka. Ternyata tamparan yang diarahkan oleh pria tersebut benar-benar sangat kencang. Sejatinya, manusia itu membutuhkan kedamaian dan kebebasan. Selama diri kita masih dirongrong oleh yang namanya tekanan, kita bukanlah manusia seutuhnya, ucap Raden Kunchoro sembari menundukkan wajahnya. Kau tahu apa tentang perjalanan hidup manusia? Semua manusia di dunia ini hanyalah gambaran orang-orang munafik, teriak pria itu. Raden Kunchoro yang mendengarkan hal itu hanya tertawa kecil. Lagi-lagi ia melihat manusia bodoh yang dengan sadarnya ingin diperalat oleh orang-orang besar dan berkuasa darinya. Takdir adalah keturunan hidup. Hidup dan matimu semuanya sudah memiliki aturannya sendiri. Tapi berbeda lagi
Jika kamu ingin jadikan takdir itu sebagai letak sebagai ketentuan dari pegangan orang-orang yang berkuasa. Pria itu tersentak hatinya. Ia baru saja menerima tamparan hebat dari perkataan yang baru saja dilayangkan oleh Raden Kunchoro. Ada dua manusia yang hidup di dunia ini. Dia yang terus berjuang sampai menjadi pemenang, dan dia yang menyerah hingga menjadi... Potong Raden Kunchoro. Ia pun kemudian menatap wajah pria itu dengan tatapan menyepelekan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Menjadi apa? Tanya pria itu. Menjadi pecundang, ucap Raden Kunchoro. Tidak berselang lama pintu ruangan pun terbuka lebar. Pak Lingga segera masuk ke dalam kamar tersebut. Raden Kunchoro hanya bisa tersenyum di saat semua perkataannya telah usai untuk dibicarakan kepada pria labil itu. Ada apa ini? Tanya Pak Lingga. Maaf Pak, saya baru saja menampar orang ini karena mengatakan hal yang tidak... Belum juga selesai menjelaskan, tiba-tiba Pak Lingga langsung berjalan ke arah pria tersebut, lalu membisikkan sesuatu yang amat sangat mengerikan. Sekali lagi kau menampar pria ini, aku akan tarik lidahmu hingga putus, ucap Pak Lingga. Pria itu hanya terdiam. Keringat dinginnya bercucuran hebat. Entah mengapa Pak Lingga benar-benar sangat mengerikan, hingga ucapannya seperti peringatan, dengan aura pembunuhnya yang cepat dirasakan hingga ke sekujur tubuh. Pak Lingga pun berjalan ke arah pria tersebut. Ia kemudian membersihkan luka di bibir Raden Kunchoro dengan kain yang sering digunakannya untuk membersihkan debu di bajunya. Kamu itu adalah berlian bagi kami. Jangan mati dulu ya. Kita belum tanya-tanya seputar keluargamu dan apa yang menjadi rahasia terbesar dari keluargamu ini. Tertangkapnya Raden Kunchoro pun menjadikan pembahasan yang sangat panas di kalangan keluarga Raden Artonegoro. Setelah Nyi Rati dan juga Jaja kembali ke rumah, mereka berdua terkejut saat mendapati Raden Kunchoro tertangkap basah oleh kelompok Raden Angkoro. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Jaja. Malam ini adalah malam purnama. Aku punya rencana untuk membebaskan mereka semua, jelas Kang Waris. Kang Waris pun menjelaskan rencana yang akan ia buat untuk menyelamatkan Raden Kunchoro dan menyerang balik Raden Angkoro dan yang lainnya. Adapun rencana tersebut adalah rencana untuk menciptakan malam berdarah yang bertujuan untuk membumi hanguskan kelompok Raden Angkoro. Rencana tersebut antara lain, yang pertama, Kang Waris bersama dengan Bapak akan berada di rumah tepat setelah waktu penyerangan itu dilakukan. Hal ini dikarenakan Raden Jokopati dan yang lainnya akan mencari ibu dan membunuh anak yang sedang dikandungnya. Jaja dan Nyi Rati, mereka berdua akan bertolak menuju rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Mereka akan berusaha untuk membebaskan Raden Kunchoro. Jika benar apa yang dikatakan Kang Waris, maka sistem penyerangan dari mereka akan berada dalam dua sisi. Sisi pertama berasal dari siluman ketek yang akan menggaungkan gamelan sebelum penyerangan itu berlangsung. Lalu Birawa akan memanggil sekumpulan demit yang berasal dari alas wingit untuk menyerang kembali keluarga Raden Artonegoro. Dan yang terakhir, semua tidak akan berakhir sebelum pertumpahan darah terulang kembali. Alas wingit adalah penentu dari keselamatan dan kematian mereka yang berada di dalamnya. Jika Kang Waris dan yang lainnya kalah, maka seluruh warga yang berada di alas wingit akan tunduk kepada Raden Angkoro. Dengan begitu, dia akan mengendalikan semuanya untuk membentuk keinginannya sendiri. Bagaimana? Apa kalian mengerti? Tanya Kang Waris kepada yang lainnya. Nyi Rati hanya terdiam. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat. Sepertinya Nyi Rati benar-benar bertekad untuk menghabisi Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Karena keduanya adalah orang munafik yang menyamar sebagai warga desa hanya untuk mendapatkan apa yang tuanya inginkan, yaitu Birawa. Beri aku senjata, ucap Nyi Rati. Mendengar kalimat yang terucap oleh Nyi Rati, semua orang yang berada di situ langsung terkejut. Kau tidak harus membunuh mereka, jelas Kang Waris kepada Nyi Rati. Apakah kau pernah merasakan rasanya sakit hati yang tidak bisa diungkapkan dengan perkataan? Tanya Nyi Rati. Kang Waris hanya terdiam. Ia pun kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang nantinya akan digunakan sebagai senjata dari Nyi Rati. Mbak, ucap ibu, aku akan menyelamatkan suamiku bagaimanapun caranya. Jika malam berdarah ini adalah takdir dan akhir dari kehidupanku, aku ingin mati bersama dengan Raden Kunchoro, ucap Nyi Rati dengan tegas. Tidak lama kemudian Kang Waris pun keluar dari rumah. Ia mengambil sebilah pisau kecil yang ujungnya sangat lancip dan sudah dioleskan oleh racun.
Senjata ini dulu digunakan untuk melawan orang-orang pemberontak di masa lalu. Lakukanlah jika kau ingin menyelamatkan suamimu, jelas Kang Waris. Nyi Rati pun mengambil senjata tersebut. Kepercayaan dirinya kembali pulih. Darahnya benar-benar mengalir deras, dan semangat untuk menghabisi orang-orang yang bersinggungan dengannya benar-benar terasa dari tatapan tajam mata Nyi Rati. Ingat, jika sudah menyelamatkan Raden Kuncoro, hindari pertumpahan darah, jelas Kang Waris. Bapak masih terdiam. Dia tahu orang-orangnya sangat sedikit, sangat mustahil untuk bisa lari dan selamat dari terkaman orang-orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi dengan misi penyelamatan Raden Kuncoro, mereka semua seperti terbakar oleh api semangat untuk membunuh orang-orang yang selama ini terus-menerus mengganggu kehidupannya. Purnama telah terangkat ke atas langit. Cahayanya sangat cerah, namun di sisi-sisinya terdapat awan merah yang menggambarkan sebuah tragedi yang akan terjadi di malam ini. Kami berangkat dulu, jelas Jaja. Jaja dan Nyi Rati pun berangkat secara sembunyi-sembunyi menuju rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Namun sebelum mereka berangkat, mereka berdua mendengar sesuatu yang mengerikan yang berasal dari alas wingit. Suara itu seperti suara yang terdengar sebelum penyerangan pertama yang dilakukan oleh pria misterius ke rumah Bapak. Kang, ucap Bapak. Kita mesti bersiap-siap, jelas Kang Waris. Jaja dan Nyi Rati pun tetap melanjutkan perjalanan. Walaupun mereka berdua merasa takut dengan suara mengerikan itu, namun mereka tidak memiliki pilihan lagi selain menyelamatkan Raden Kuncoro. Kang Waris dan Bapak segera mengatur strategi untuk menghindari kesalahan yang sama saat mereka tidak bisa menyelamatkan Mbak Inah dan yang lainnya, termasuk juga Mas Cipto, korban terakhir dari penyerangan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Mereka tidak ingin pertumpahan darah terjadi kepada keluarga dan golongannya. Bapak juga meminta kepada ibu untuk selalu bersembunyi bersama dengan Mas Rahardian sebelum semuanya selesai. Bu, ibu di sini saja sama Mas Rahardian. Aku dan juga Kang Waris, kami berdua akan melindungi rumah ini dan mencegah mereka untuk masuk ke dalam rumah, jelas Bapak. Pak, aku takut. Tenang, semua akan berjalan sesuai rencana. Jangan keluar sebelum aba-aba dariku, jelas Bapak kepada ibu. Ibu hanya mengangguk paham. Bapak pun kemudian menutup lemari dan menguncinya dari luar. Ia percaya jika semua akan baik-baik saja selama semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Saat Bapak meninggalkan kamar, tiba-tiba hal yang terjadi secara cepat. Suara gamelan langsung berbunyi di sekitaran rumah. Lampu rumah langsung mati dalam sekejap. Suara monyet-monyet mulai terdengar dari atap rumah. Bapak pun berjaga-jaga. Dia tidak mau jika penyerangan itu lebih cepat jauh dari perkiraannya. Sembari mengeluarkan pisau yang telah lama diberikan oleh Kang Waris, Bapak pun selalu mengarahkan pisau itu ke arah depan dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, saat dirinya ingin keluar dari rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tangannya hingga terjatuh. Brek. Dan ternyata orang yang menarik tangan Bapak adalah Kang Waris. Ia sengaja menarik tangan Bapak karena di depan rumah sudah berkumpul monyet-monyet yang siap untuk melakukan sebuah ritual. Kang Waris? Tanya Bapak. Raden Jogopati ada di sini, jelas Kang Waris sambil menyuruh kepada Bapak untuk diam sejenak. Tidak berselang lama pintu depan tiba-tiba terbuka. Lalu suara kerincingan terdengar dengan jelas. Bapak dan Kang Waris melihat dengan jelas sosok siluman monyet yang masuk ke dalam rumah. Sorot matanya menyala dan bersinar di dalam kegelapan ruangan tersebut. Bulu-bulunya yang berwarna putih hingga taring di mulutnya yang besar seolah-olah menggambarkan bahwa sosok itu benar-benar sedang marah. Sosok itu berjalan ke arah yang berbeda dari tempat di mana ibu disembunyikan. Kang Waris dan juga Bapak masih cukup tenang karena sosok-sosok tersebut tidak berada di dekatnya. Akan tetapi, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan yang berasal dari kamar ibu. Bapak dan Kang Waris pun segera menuju ke ruangan ibu. Namun mereka berdua langsung menghentikan langkahnya ketika sosok siluman monyet itu sedang mengangkat tubuh Mas Rahardian hanya dengan satu tangan. Rahardian, teriak Bapak. Namun sosok siluman monyet itu segera mengeluarkan suara yang begitu menyakitkan di telinga mereka semua. Kang Waris mencoba untuk maju ke arah depan. Namun baru satu langkah saja ia maju, sosok siluman monyet itu menggertak seperti memberi pantangan kepada Kang Waris agar tidak maju ke arah depan. Bapak pun mulai kebingungan.
Ia pun segera menanyakan kepada Kang Waris apa yang harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan Mas Rahardian. Tidak berselang lama dari dalam kamar itu terdengar suara wanita yang begitu mengerikan. "Lepaskan cucuku!" Wanita itu langsung muncul tepat di belakang sosok siluman monyet itu. Lalu ia pun menjatuhkan Mas Rahardian dan menuju ke arah sosok wanita tersebut. Lalu siluman monyet itu berteriak kencang hingga teriakannya membuat orang yang mendengarnya langsung menutup rapat-rapat telinganya. Ibu pun segera mengambil kesempatan ini untuk segera mengambil Mas Rahardian yang sudah menangis kencang karena tangannya kesakitan. "Kita semua harus keluar dari sini," teriak Kang Waris saat melihat kisru antara sosok siluman monyet itu dengan sosok wanita misterius yang bisa jadi itu adalah kodam pendamping yang dimiliki oleh Mas Rahardian. Sebelum mereka pergi, sosok wanita tersebut menyeret siluman monyet itu hingga menuju ke portal dimensi lain. Sepertinya mereka berdua benar-benar sedang bertarung. Akhirnya mereka pun segera keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Namun saat mereka baru saja keluar dari pintu, tiba-tiba ada seorang pria dengan menggunakan pakaian yang sering bapak dan yang lainnya ketahui. "Kau?" tanya bapak. Dia adalah pria misterius yang bernama Birawa. Entah mengapa dirinya sudah berada di hadapan rumah bapak. "Aku tidak akan menyerang kalian," jelas Birawa. Bapak dan yang lainnya sempat tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Birawa. Namun dengan ungkapan semacam itu, tampaknya ada sesuatu yang merubah pikiran Birawa, sampai-sampai dirinya dengan yakin tidak ingin melakukan penyerangan kepada bapak. "Saudaramu sedang ditawan di rumah Arumi. Aku sudah menyiapkan rencana penyelamatan untuk saudaramu. Akan tetapi, orang pemerintahan itu menjaganya dengan ketat." Birawa pun menyuruh kepada mereka untuk segera menyelamatkan Raden Kuncoro sebelum Raden Kuncoro dibunuh oleh Pak Lingga dan yang lainnya. Belum tahu apa alasan Birawa sendiri merubah rencananya tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi pada diri Birawa hingga membuat dirinya melakukan perubahan pada rencananya. Bapak masih teringat akan kanuragan yang dimiliki oleh Birawa. Kemungkinan besar dia memiliki kanuragan yang sebanding dengan Raden Angkoro dan yang lainnya. Akhirnya bapak dan yang lainnya pun segera bertolak ke rumah Mbak Arumi. Misi mereka adalah menyelamatkan Raden Kuncoro dan kabur dari desa Alaswingit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.